kiri kanan atas bawah. Terhadap informasi yang berkembang dan masukan dari 5 kepala sekolah yang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan. Kesimpulannya, setelah banyak masukan dengan pendapat, bahwa persoalan SMA terkait dengan 5 kepala sekolah itu, kepala sekolah SMA 2, kepala sekolah SMA 3, 5, 8, dan 9, sudah menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Komisi 5 akan mengundang Kadisdik Jawa Barat untuk bersama-sama membicarakan terkait persoalan 5 kepala SMA yang terkait tadi. Saya pikir itu yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kepentingan kita, kepentingan rakyat Jawa Barat, dan kepentingan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak, pertama mungkin apa saja yang ditanya kepada Pak Wali? Tadi saya tanyakan langsung ke Disdik, Pak Nurdin, Pak Dodin, sorry. Per tanggal 29 Oktober ya Pak? September itu, seluruh serah terima persoalan pendidikan di tingkat SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan provinsi, ya kan? Jadi hal-hal terkait dengan mutasi kepala sekolah SMA dan sebagainya sudah menjadi bagian yang dimandatkan kepada provinsi. Itu tadi keterangan dari Pak Nurdin, Dodin dari Distrik Jawa Barat, ya kan? Masih ada lagi? Apa aja Klarifikasinya terkait apa aja, Pak? Ya, banyak hal lah beliau menjelaskan persoalan teknis. Dulu sampaikan. Tadi sudah disepakati bahwa persoalan teknis karena menyangkut kehormatan seseorang, sepakat untuk tidak disampaikan, ya kan? Karena menyangkut nama baik seseorang. Mereka tetap bertugas jadinya Pak? Yang mana itu? Yang kepala sekolah. SMA, sampai saat ini mereka tetap bertugas. Sampai ada keputusan berikutnya. sebagai kepala sekolah atau sebagai guru? Sampai sebagai kepala sekolah masih tetap di SMA masing-masing. Tetapi kan Pak, sudah kadang masyarakat tahu bahwa mereka dalam tanda kutip dipecat. Nah, ini klarifikasi semua disampaikan hari ini, ya kan? Ini klarifikasi semua, sampaikan yang terbaik buat publik. Hari ini kan clear nih, karena itu sudah menjadi kewenangan provinsi, maka provinsi, distrik dalam hal ini akan mengkaji dan akan memutuskan yang terbaik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Saya pikir itu ya. Oh iya, ini kan jadi artinya tidak ada istilah pemecatan, ya, tidak ada istilah pemecatan. Yang ada rekomendasi Wali Kota Bandung kepada provinsi untuk memberhentikan sementara dari jabatan kepala sekolah. Tapi karena ini merupakan kewenangan provinsi, tadi Pak Nurdin akan mengkaji ulang. Bisa saja keputusannya sependapat dengan Wali Kota, bisa saja keputusannya berbeda dengan Pak Wali Kota. Saya pikir itu Pak. Ya. Kalau informasi tadi dari kepala sekolah sendiri, apa sih Pak? Kan tadi berdasarkan laporan dari kepala sekolah katanya ada 5 kepala sekolah. Ya, ini saya jawab sekalian. Ini Bapak Ibu, teman-teman media yang saya hormati. Pertama, saya sampaikan bahwa proses sampai ke hari ini itu berlangsung 3 tahun. Ingat ya. Jadi bukan ujuk-ujuk Pak. Wali Kota Bandung melakukan 3 tahap dalam pembinaan pengelolaan sekolah. Ya. Tahun pertama PPDB online, tahun kedua RKAS online, rencana kerja anggaran sekolah. Dalam proses 2 tahun ini diedukasi, diperingati bahwa pendidikan itu boleh asal masuk rencana kerja anggaran sekolah. Kalau tidak masuk ke dalam RKAS, maka itu kategorinya ilegal, kira-kira begitu. Di tahun ketiga, karena sudah diberi peringatan, sudah diberi edukasi, masih ada, maka kita melakukan pendalaman kira-kira selama 3 bulan
di sejumlah sekolah yang dilaporkan oleh warga, bukan kata wali kota. Jadi wali kota tidak menunjuk 30 sekolah, tapi laporan dari masyarakat jumlahnya 30. 19 terbukti ada pelanggaran, 11 tidak ada. Jadi tidak semuanya itu dianggap apes, kira-kira begitu ya. Karena ada yang tidak terbukti, maka 11 kepala sekolah tidak diberi sanksi. Yang 19 diberi sanksi berdasarkan masalah-masalahnya. Ya, distrik saya kasih teguran keras, sebagian 3 bulan saja, sebagian direkomendasikan untuk SMA diberhentikan selama 1 tahun untuk ikut seleksi lagi kepala sekolah. Jadi sudah seadil-adilnya hukuman pembinaan, kayak begitu. Nah, media jangan pakai kata dipecat. Kalau dipecat itu artinya diberhentikan dari PNS, Pak. Tapi kalau diberhentikan sementara itu artinya dia diberi sanksi, tapi masih memungkinkan. Kalau udah dipecat itu kan nggak bisa balik lagi. Kalau diberhentikan sementara selama 1 tahun dan ikut pendidikan lagi, artinya diberi hak lagi setelah melakukan perbaikan diri untuk kembali ikut dalam kepala sekolah. Nah, kalimat itu tadi kita bahas juga. Jadi saya titip ya. Kalau kata dipecat itu biasanya umumnya diberhentikan sebagai PNS harus lewat menteri, itu rekomendasinya, kira-kira begitu. Nah, kesimpulan hari ini dari distrik provinsi mengatakan per 1 Oktober semua urusannya sudah provinsi. Nah, ini silahkan apakah mengikuti rekomendasi kami dengan bukti-bukti yang kami sampaikan atau berbeda, itu kebijakan, karena ini kebijakan. Dalam setiap keputusan seperti ini selalu ada yang puas dan tidak puas, ada yang menerima, tidak menerima. Kami persilahkan, ada ruang namanya PT UN, kan begitu ya. Sehingga itulah seadil-adilnya proses. Karena tidak mungkin kalau kami melakukan itu semua menerima, itu biasanya tidak mungkin, apalagi urusan terkait sanksi kan begitu. Nah, sehingga kita tidak berdebat terlalu teknis karena ada ruang-ruang itu. Nah, di sini kami menyarankan supaya masalah yang kami temukan di Bandung, karena per Januari nanti pindah ke provinsi, untuk dicermati bahwa ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak dilaporkan, tidak muncul ke permukaan, sebenarnya hadir. Nah, Bandung melakukan terobosan di sisi itu, kira-kira begitu. Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih Bapak sekalian, kawan-kawan wartawan, mudah-mudahan semuanya bisa puas dan bisa menyejukkan warga Jawa Barat, khususnya warga Kota Bandung. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donon Pak.